Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, di sini kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran terpadu immersive dan networked. Slide selanjutnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Hesti Nurdianingsih, NIM akhir 009. Yang kedua, Siti Hartini Aprilia dengan NIM akhir 053. Yang ketiga, Siti Fatimah dengan NIM akhir 084. Yang keempat, Faikotuni Hayah dengan NIM 147. Dan yang terakhir, Bayu Kencana dengan NIM akhir 185. Selanjutnya, baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, yang pertama ada pengertian model pembelajaran immersive. Pembelajaran terpadu tipe immersive merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan semua data yang diperoleh dari berbagai bidang studi dan akan menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan minat siswa. Pada pembelajaran terpadu tipe immersive, semua bidang studi merupakan sudut pandang kalian siswa. Siswa menyaring seluruh konsep yang telah dipelajari dengan meleburkan diri mereka ke dalam pengalaman melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran terpadu tipe immersive yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran immersive. Fogarty memaparkan 3 karakteristik pembelajaran terpadu tipe immersive, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada minat. Para siswa menyaring sendiri konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Kemudian yang kedua ada menggabungkan 4 mata pelajaran yang berhubungan dengan minat. Pembelajaran terpadu tipe immersive merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Pembelajaran immersive ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Kemudian yang ketiga, semua materi pelajaran dari setiap mata pelajaran yang akan dipelajari dibenamkan ke dalam minat siswa. Untuk mengetahui minat siswa, pertama-tama guru menyebar kuesioner yang berhubungan dengan minat siswa. Setelah itu, guru menganalisis minat siswa yang paling banyak pada minat di bidang apa, dan guru mendapatkan hasil tentang minat siswa. Kemudian guru membuat langkah-langkah pembelajaran dan memilih materi dalam setiap mata pelajaran yang akan dipelajari siswa. Ini dipilih dengan mengedepankan minat siswa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan pembelajaran model immersive. Nah, adapun langkah-langkahnya itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, terdiri dari menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua, memilih kajian materi, standar, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, menentukan keterampilan yang dipadukan. Yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu menentukan langkah-langkah pembelajaran. Adapun tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Adapun
Menurut Samani, Lutfiana tahun 2006 menyatakan bahwa tidak ada model pembelajaran tunggal yang cocok untuk satu topik dalam pembelajaran terpadu. Nah, sedangkan menurut Depdiknas menerangkan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu yaitu ada yang pertama itu menentukan atau memilih jenis mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua itu memilih kajian materi standar kompetensi dasar dan indikator. Dan yang ketiga itu ada menentukan keterampilan yang dipadukan. Dan yang terakhir, yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Dan yang kelima, menentukan langkah pembelajaran. Adapun yang tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, dalam tahap ini dapat berupa evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Slide selanjutnya, Mbak. Adapun yang selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran immersive. Nah, di sini ada 3 kelebihannya, yaitu yang pertama dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi. Nah, siswa itu dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Adapun kelebihan yang kedua yaitu siswa mengembangkan konsep-konsep kunci serta secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Adapun kelebihan yang ketiga yaitu membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan peserta didik itu dapat mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Ada slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari model pembelajaran immersive. Nah, itu ada 3 kekurangannya. Yang pertama dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Adapun yang kedua yaitu agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Nah, keadaan ini tentu agak sulit untuk siswanya, apalagi untuk pelajaran terpadu ini menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi. Bidang studi itu berbeda-beda. Nah, itu dapat membahas suatu masalah khusus. Nah, terkadang itu siswanya itu tidak dapat berpikir secara secara luas karena terlalu banyak bidangnya gitu. Bisa slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bagan peta konsep model pembelajaran immersive. Berikut merupakan bagan peta konsep dari model pembelajaran immersive menurut Horgati pada kelas 6 tema 5 wirausaha adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu dalam bazar makanan sehat dan inovatif. 4 pelajarannya yaitu ada matematika, terdiri dari bangun ruang, untung dan rugi. PJOK terdiri dari ciri makanan sehat, dan SBDP terdiri dari reklame, brosur, dan buklet, dan TIK terdiri dari desain produk dan desain. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah RPP model pembelajaran immersive. RPP model pembelajaran immersive terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kemudian ada keterampilan yang akan dipadukan, yaitu ada thinking skill, social skill, dan organizing skill. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada skenario pembelajaran, kemudian yang keenam ada evaluasi pembelajaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya, model pembelajaran networked. Pengertian model pembelajaran networked. Menurut pandangan Robin Forgati tahun 1991, networked merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda
berbeda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Model networked adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, atau teman, atau kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri. Artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Networked model merupakan rancangan kurikulum yang berfilosofi. Jika dilaksanakan dalam pembelajaran akan memberikan bekal kepada siswa untuk mampu memata keahlian dan kemampuan membuat hubungan internal dan mampu memandu ke jaringan kerja eksternal dari para ahli di lapangan atau bidang-bidang terkait. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model pembelajaran networked. Yang pertama, model networked ini seperti 3 atau 4 arah konferensi yang memberikan berbagai jalan eksplorasi dan penjelasan. Meskipun ide-ide yang beragam mungkin tidak datang sekaligus. Pelajar pada model jaringan ini terbuka untuk menerima beberapa input sebagai komponen yang berbeda yang disaring dan diurutkan sesuai kebutuhan seorang pelajar. Yang kedua, seperti jaringan berita yang menarik yang tersaji dalam gambar dan cerita yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Model networked ini mirip dengan sinyal satelit yang bertebaran dan menerima sinyal dari berbagai arah. Yang ketiga, seperti model yang tersamar, model jaringan sering memindahkan tanggung jawab integrasinya lebih berat kepada pelajar daripada seorang desainer pembelajarannya. Namun, itu adalah model yang sesuai untuk menyajikan motivasi kepada peserta didik. Tutor atau mentor sering menyarankan model jaringan untuk memperluas cakrawala para pelajar atau pemberian perspektif yang diperlukan. Sebagai jaringan berkembang, koneksi atau suatu hubungan terkadang muncul secara kebetulan di sepanjang proses pembelajaran. Seringkali tanpa sengaja, hal ini mendorong peserta didik menemukan kedalaman pengetahuan baru di suatu bidang atau sebenarnya mengarah ke penciptaan bidang yang lebih khusus. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan pembelajaran model networked. Yang pertama yaitu analisis perkembangan anak. Yang kedua, tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga, membuat rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Yang keempat, tentukan tema dan subtemanya, kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kelima, kemudian tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, slide selanjutnya ada keunggulan dari model pembelajaran networked. Keunggulan dari pembelajaran networked sendiri yaitu yang pertama sangat proaktif dan berjalan secara alami dari pelajaran sendiri. Maksudnya yaitu yang aktif mencari dan mengikuti sesuatu yang baru saja muncul selagi alur atau searah dengan arahnya. Yang kedua ada pembelajaran dirangsang dengan informasi yang relevan.
keterampilan atau konsep pembelajaran yang mempunyai suatu nilai yang lebih sepanjang masa. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit. Hal tersebut umumnya muncul secara tidak sengaja selama proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung atau saat berlangsungnya pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu model pembelajaran tersebut mengembangkan keterampilan berpikir anak. Yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan menghargai gagasan orang lain. Kemudian ada kelemahan model pembelajaran network code, yaitu satu, penyebaran minat yang terlalu tipis dan tidak berkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik. Jika diambil untuk perbedaan-perbedaan yang besar, dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasinya atau memecahnya perhatian peserta didik, sehingga upaya untuk pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Kemudian yang kedua ada motivasi anak akan berubah-ubah. Selain konsentrasi yang memecah atau perhatian yang tidak efektif tadi, ada motivasi anak yang berubah-ubah. Sehingga pendalaman materi pembelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Kemudian ada bagan peta konsep pembelajaran. Bagan peta konsep pembelajaran network ini berdasarkan pada SDN 8 Hutan Pelangi, yaitu pada kelas 4 semester 2, tema 9, makananku sehat dan bergizi, subtema 3, kebiasaan makanku. Dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 35 menit. Yaitu di situ siswa ada pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Sedangkan di bahasa Indonesia sendiri yaitu gagasan pokok, membahas gagasan pokok, kemudian MTK menyajikan data, dan IPA-nya yaitu sumber daya alam. Dengan tujuan pembelajaran yaitu makanan sehat dan bergizi, mendalami makanan sehat dan bergizi. Kemudian pada ahli atau guru kelas itu bahasa Indonesia gagasan pokok juga, kemudian matematika penggunaan diagram, IPA manfaat buah. Lalu untuk ahli yang ketiga yaitu ahli mahasiswa biologi, yaitu bahasa Indonesia ada gagasan pokok, matematika membedakan penggunaan diagram, kemudian yang IPA adalah manfaat sumber daya alam. Ketiga bagian tersebut saling berhubungan dan satu matkul dirangkup dalam satu pembelajaran, yaitu tema. Berikut RPP model pembelajaran network code. Yaitu di situ ada kompetensi inti, yaitu yang pertama menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, dan peduli, dan juga percaya diri. Kemudian memahami, mengetahui faktor dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahunya. Kemudian yang terakhir menyajikan pengetahuan faktual dalam berbahasa yang jelas, logis, dan santun. Kemudian ada kompetensi inti. Di kompetensi inti tersebut bahasa Indonesia menggali informasi dari teks laporan pengamatan, mengamati pengelolaan dan penyajian teks. Kemudian di IPA ada mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Kemudian ada juga menyajikan laporan tentang
sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kemudian dalam matematika ada menentukan nilai terkecil dan terbesar dari pengukuran panjang atau berat berdasarkan pembulatan yang disajikan. Dan juga ada pengumpulan dan penataan yang diskrit dan menampilkan data penggunaan bagan dan grafik. Kemudian ada indikator. Di indikator bahasa Indonesia menentukan informasi penting dari penjelasan guru, kemudian menceritakan kembali teks petualangan atau yang telah dipelajari. Kemudian ada di IPA menjelaskan sumber daya alam yang telah sumber daya alam buah-buahan, kemudian menjelaskan manfaat buah-buahan. Lalu matematika. Dalam matematika pengolahan data yang tepat dan juga membedakan penggunaan diagram, garis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi penting dari buah-buahan yang benar. Setelah membaca teks, siswa mampu menceritakan kembali teks yang dibaca secara benar. Setelah mencari tahu data, siswa mampu menyajikan data sesuai dengan grafik yang benar. Kemudian ada materi pembelajaran yang telah disampaikan seperti tadi. Kemudian sumber belajarnya dari buku guru dan juga sumber buku siswa. Kemudian kegiatan belajar bisa dilihat bersama-sama dalam RPP tersebut yang ada di bagan. Kemudian ada penilaian. Penilaian sendiri yang pertama ada penilaian teknik penilaian, yaitu penilaian sikap hidup sehat, penilaian pengetahuan manfaat buah-buahan yang dimakan sehari-hari. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu mengolah informasi yang disajikan melalui data. Kemudian penilaian yang kedua yaitu ada bentuk penilaian, observasi, aktivitas siswa, tes objektif, dan sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya, diskusi akan dilanjutkan di MMP. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.